Pencari Surga. Para pencari surga, sejuknya suasana Taif. Ini lagi di Taif, dan suasana Taif itu memang terkenal kalau di Arab Saudi ini salah satu daerah yang suhunya itu bisa dibilang nyaman ya. Udaranya sejuk, tenang. Apalagi saat ini saya berada di Masjid Abdullah ibn Abbas. Saya yakin semua para pencari surga kalau sudah datang ke Taif, tempat ini menjadi tempat yang pasti dikunjungi. Karena memang di sini ada makam sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Nah, kali ini kita mau mencoba untuk mengambil ibrah dari tempat yang saat ini sedang kita datangi. Tempat ini Abdullah ibn Abbas dimakamkan. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana akhir usia beliau. Ya, jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu itu menghabisi usia beliau itu di sini dengan mengajar, dengan memberikan segala macam bentuk keilmuan. Dan beliau itu adalah sahabat yang banyak sekali memiliki murid dari generasi tabi'in. Dan ini salah satunya adalah berkah dari doa Nabi SAW ketika beliau itu dalam usia yang masih relatif kecil ya, masih balita begitu, itu dibawa kepada Nabi SAW dan kala itu minta untuk didoakan dari Nabi. Jadi Abdullah ibn Abbas ini sebenarnya posisinya adalah sepupu bagi Nabi. Karena Abbas adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sepupu. Dan ketika itu Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas yang masih balita itu. Apa yang didoakannya oleh Nabi SAW? Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman bagi anak ini tentang agamanya dan berikan juga kekuatan dalam menafsirkan. Maka beliau itu menjadi seorang mufassir yang luar biasa handal. Kalau sahabat-sahabat belajar tentang ilmu-ilmu tafsir Al-Quran, maka rata-rata nanti akan banyak yang merujuk itu kepada pendapat Abdullah ibn Abbas. Ini yang sesuatu juga yang luar biasa. Maka beliau itu guru tafsir, guru hadis, guru fikih bagi semua kalangan tabi'in. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Abdullah ibn Abbas pernah dalam sebuah kesempatan, beliau masih sangat belia kala itu, ya, masih belasan tahun. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sedang musyawarah begitu ya, maka biasanya Umar bin Khattab akan mengajak Abdullah bin Abbas ikut serta dalam musyawarah itu. Dan ketika dalam posisi deadlock ya, tidak ada masukan, tidak ada insight yang bisa diterima oleh Umar untuk menentukan sebuah putusan. Dan kala itu orang-orang seolah sudah juga berhenti gitu ya, udah mentok gitu. Maka Umar bin Khattab melihat pada Abdullah bin Abbas. Maka ketika dilihat oleh Umar bin Khattab ini, Abdullah bin Abbas seolah karena masih sangat belia kala itu usianya, maka menundukkan pandangannya. Umar bin Khattab yang meminta, wahai Abdullah, sampaikan pendapatmu. Maka disampaikan, wahai Amirul Mukminin, aku berpendapat dalam masalah ini begini. Maka tiba-tiba wajah Umar bin Khattab kala itu berubah. Langsung seolah mendapat pencerahan yang mencerahkan gitu ya. Sehingga langsung ini yang diambil. Langsung begitu. Dan semua sahabat sepakat. Ini untuk menunjukkan kecerdasannya. Jadi kalau kita lihat sekarang belajar dari seorang sahabat yang namanya begitu harum sekali. Bahkan namanya menghiasi segala macam bentuk kitab-kitab yang dikarang berkaitan dengan masalah agama ini. Baik berbicara tentang tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Ternyata beliau berkah dari sebuah doa. Maka bismillah, kita juga begitu. Kalau kita punya anak keturunan, kita sendiri merasa kita punya keinginan untuk bisa menjadi orang yang pandai dalam ilmu, maka hendaknya kita jangan bosan untuk mendatangi orang yang kita kiralah mustajabah doanya. Minta didoakan diantaranya, minta didoakan agar dimudahkan menjadi orang yang paham tentang agama ini. Karena terus terang banyak orang yang ketika datang minta didoakan itu hanya sekedar mintanya, ya doain ya semoga jadi dokter, bukan nggak boleh, bagus. Doain supaya jadi orang kaya, bukan nggak boleh, bagus. Tapi kalau hanya sekedar itu agak ada yang kurang, maka doain ya semoga jadi orang yang pintar dalam bidang agamanya. Begitu.
Nah yang kedua, setelah doa itu juga bukan hanya sekedar doa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini terkenal sebagai seorang sahabat yang tidak melewatkan waktu kecuali berada di sisi Rasulullah dan belajar. Ya, bahkan beliau yang duduk di sebelah bilik Nabi, pintu bilik Nabi, itu sebelum Nabi bangun di sepertiga malam dan datang dengan membawakan ember yang berisi air yang digunakan biasanya nanti untuk Nabi kalau Nabi ingin berwudu di saat tahajudnya. Bayangkan anak yang usianya belum genap 10 tahun datang membawakan ember di sepertiga malam di 1400 tahun yang lalu, hanya sekedar ingin apa? Ketika ditanya kenapa kamu lakukan seperti itu? Karena aku tidak ingin melewatkan satu huruf pun yang keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Hamasah, semangat. Maka wajar kalau beliau mendapatkan mahkota itu. Dan ini juga yang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita bicara tentang menuntut ilmu gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Beda. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harusnya memotivasi kita. Memotivasi untuk membekali diri dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama ini kan ilmu yang merupakan bentuk fardu, diantaranya sholat itu adalah fardu buat kita, ya puasa, zakat, itu pelajari ilmunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak sama. Jadi contoh begini, ada orang sholat, di sebelahnya ada orang sholat, sebelah sana ada orang sholat, dan ketika orang yang sini sholat, ini yang membedakan diantaranya adalah ilmu yang dia miliki. Kalau ini sholat, dia memiliki ilmu, sebelahnya sholat, tidak memiliki ilmu, hanya ikut-ikutan, akan beda di hadapan Allah. Yang punya ilmu berkali-kali lipat. Yang nggak punya ilmu, makanya bukan berarti kita sudah sering sholat terus habis itu tidak belajar lagi, bukan. Maka bismillah, mulai dari sekarang saya belajar. Kenapa? Pahalanya akan berbeda. Apalagi orang yang belajar, menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka apa? Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi ketika orang berjalan menuju tempat untuk belajar ilmu agama, itu seolah perumpamaannya dia berjalan menuju surganya. Berjalan menuju surganya artinya akan dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Maka bismillah, dengan segala macam bentuk banyaknya kebaikan dari orang yang menuntut ilmu agama, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini memotivasi kita. Di mana ini adalah bulan ilmu, banyaknya orang mendekat pada agama dan belajar. Maka mudah-mudahan kita selepas bulan Ramadan termasuk orang yang mendapatkan kemudahan untuk terus berada di taman ilmu, taman surga di dunia, sehingga menghantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga di akhirat. Semangat beribadah bersama mencari surga.